sambil kita ngobrol-ngobrol lagi. Nah, kalian tuh pernah gak sih punya teman atau kalian sendiri ngalamin gini, kayak di depan orang lain dia tuh kuat banget, selalu vibes-nya positif, selalu nguatin orang lain, tapi setiap kali dia sendiri selalu penuh dengan tangis, apalagi kalau malam hari. Nah, di depan banyak orang tuh dia selalu terlihat kuat, senyumnya rapi, langkahnya tegap, dan kata-katanya tuh penuh keyakinan. Sampai gak banyak yang tahu betapa besar usaha yang dia lakukan hanya untuk terlihat baik-baik saja. Dia adalah tipe orang yang selalu berkata, "Aku gak apa-apa." Bahkan saat dadanya terasa sesak, bukan karena tidak sakit, tapi karena udah terlalu sering belajar menahan, terlalu sering merasa bahwa menangis adalah kemewahan yang gak sempat ia miliki. Setiap hari ia menjadi sandaran bagi banyak orang, pendengar yang setia, penenang saat yang lain runtuh, dan penguat ketika suasana terasa berat. Tapi anehnya, hampir gak pernah ada yang bertanya, "Kamu sendiri gimana? Kamu sendiri apa kabar?" Jadi kayak di siang hari dia sibuk menjadi versi terbaik dari dirinya. Bekerja, membantu, tertawa, dan bercanda soal hidupnya. Dan seolah-olah hidupnya tuh ringan banget tanpa beban. Padahal sebenarnya di dalam hati ada banyak cerita yang belum pernah selesai. Bahkan mungkin dia gak pernah cerita ke siapapun. Dia kuat bukan karena hidupnya tuh mudah gitu, tapi karena dia gak diberi pilihan lain. Dunia tuh seakan menuntutnya untuk selalu berdiri, bahkan ketika lututnya ingin menyerah. Terus mulai nih, kalau malam udah datang, sunyi, gak ada tuntutan, gak ada peran yang harus dimainkan, hanya dia dan pikirannya sendiri. Disitulah semua yang ditahan sepanjang hari mulai runtuh satu persatu. Air mata yang siang tadi ditahan akhirnya jatuh tanpa izin. Tangis yang tak bersuara karena bahkan menangis pun ia lakukan diam-diam. Tidak ingin siapapun tahu betapa rapuh dirinya saat ini. Kadang dia bertanya pada dirinya sendiri, "Sampai kapan ya aku harus kuat?" Tapi pertanyaan itu sering gak ada jawabannya. Yang ada hanya kelelahan yang numpuk, yang pelan tapi pasti. Sebenarnya sederhana, dia ingin dimengerti, tapi gak tahu cara menjelaskannya. Takut dianggap lemah, takut dianggap lebay, berlebihan, dan takut kalau akhirnya tetap gak dipahami juga. Dan orang seperti dia sering lupa bahwa dirinya juga manusia, bahwa dia juga lelah, bahwa dia boleh berhenti sejenak tanpa harus merasa bersalah. Dan ironisnya, mereka yang terlihat paling kuat seringkali adalah mereka yang paling membutuhkan pelukan. Bukan nasihat panjang, bukan solusi rumit, hanya kehadiran yang tulus. Hanya butuh seseorang yang berkata, "Kamu gak harus kuat terus." Bisa jadi adalah penyelamat baginya. Dan kalimat sesederhana itu cukup untuk membuatnya merasa tidak sendirian. Jadi
Jika kamu kenal orang seperti ini, atau kamu sendiri, tolong jangan kagum sama kekuatannya. Lihat juga kelemahan dia di balik senyumnya. Dengarkan dia tanpa menghakimi. Biarkan dia punya ruang untuk bercerita. Dan kalau misalkan saat kamu dengar ini seperti cerminan dirimu sendiri, kamu harus tahu satu hal, kamu nggak gagal, kamu hanya lelah. Kamu nggak lemah hanya karena menangis di malam hari. Kamu udah berjuang sejauh ini, dan itu meski nggak terlihat oleh dunia, itu tetap berarti kok. Dan seringkali orang ini diam, memilih untuk diam, bukan karena nggak punya cerita, tapi karena terlalu lelah menjelaskan, terlalu sering merasa bahwa ceritanya akan dianggap sepele dibanding luka orang lain. Makanya dia belajar menyimpan semuanya sendiri. Dia terbiasa menenangkan orang lain, padahal hatinya muncul sendiri. Hatinya itu berantakan. Memberi nasihat tentang sabar, tentang kuat, tentang ikhlas. Sementara ia sendiri masih belajar memahami rasa sakitnya. Ada malam-malam tertentu di mana tidurnya nggak pernah benar-benar nyenyak. Bukan karena tubuhnya nggak lelah, tapi karena pikirannya nggak mau berhenti. Kenangan, penyesalan, dan ketakutan datangnya itu silih berganti, gak dikasih jeda. Kadang dia cuma menatap langit-langit kamar, bertanya sama Tuhan dengan suara yang nyaris tak terdengar. Bukan meminta hidup yang mudah, hanya meminta kekuatan untuk bertahan satu hari lagi. Dan gak jarang, dia merasa sendirian di tengah keramaian, dikelilingi banyak orang, tapi gak satu pun yang benar-benar tahu apa yang dia rasakan. Kesepian sendiri ini sebenarnya diam-diam paling menyakitkan. Dia iri pada orang-orang yang bisa menangis di depan siapa aja, yang bisa jujur berkata aku capek tanpa takut dihakimi. Tapi dirinya sudah terlalu lama belajar untuk menjadi kuat, sampai dia lupa caranya mengeluh. Namun jauh di dalam hatinya masih ada harapan kecil yang ia jaga. Harapan bahwa suatu hari nanti dia nggak perlu pura-pura lagi, bahwa ada tempat di mana dia boleh rapuh tanpa kehilangan harga dirinya. Dia nggak ingin menjadi sempurna. Dia hanya ingin dimengerti, dipeluk tanpa ditanya, ditemani tanpa diminta, dan didengarkan tanpa disela. Jika suatu malam kamu melihat seseorang yang biasanya kuat tiba-tiba diam, tolong jangan dipaksa dia untuk bercerita saat itu juga. Tolong jangan dipaksa dia untuk bicara. Tolong jangan dipaksa dia untuk menjelaskan keadaannya. Tolong jangan menyalahkan dia dan menghakimi kehidupan pribadinya, apalagi urusan dia dengan Tuhan. Tapi duduklah di sampingnya, karena kadang kehadiran lebih berarti daripada 1000 kata. Karena orang-orang seperti ini tidak butuh dunia yang berisik. Mereka hanya butuh satu orang yang mau tinggal saat yang lain pergi. Dan ketika pagi datang lagi, dia akan bangun, memakai senyum yang sama, melangkah dengan keberanian yang sama, bukan karena lukanya udah sembuh, bukan karena dia udah selesai, tapi karena hidup tetap harus berjalan. Namun, semoga suatu hari nanti dia bertemu dengan seseorang yang membuatnya gak perlu kuat sendirian. Karena bahkan orang terkuat pun sebenarnya mereka berhak diselamatkan. Jadi harus tetap semangat. Jadilah orang yang memberi ruang buat orang lain
untuk bercerita tanpa mendapatkan penghakiman, tanpa mendapatkan tuduhan, dan tanpa disela. Jadi dia bisa benar-benar menikmati hidupnya. Peluklah mereka tanpa bertanya